Rumah sakit memang menjadi tujuan bagi orang-orang yang sedang sakit. Namun, di balik itu semua banyak kisah seram dari rumah sakit itu sendiri. Terutama karena sering terjadinya kasus meninggal akibat nyawa pasien yang tak bisa diselamatkan. Salah satu rumah sakit yang terkenal angker di tengah keramaian ibu kota adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang lebih dikenal sebagai RSCM. Rumah sakit ini adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di Jakarta Pusat, Indonesia. Selain menjadi rumah sakit pemerintah, RSCM juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan, salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nama rumah sakit ini diambil dari nama seorang tokoh perjuangan Indonesia pada masa kolonial. Sudah banyak cerita yang beredar luas di jagat maya seputar keangkeran rumah sakit satu ini. Rumah sakit yang berdiri sejak tahun 1919 silam ini menyimpan sederet misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Ada beberapa cerita misteri yang beredar di masyarakat mulai dari penampakan hantu buntung, arwah suster dari tahun 70-an, kamar mayat yang super angker hingga cerita tentang bangsal bekas yang keseramannya legendaris banget. Berikut beberapa kisah mistis yang terjadi di RSCM. Kisah pertama, cerita tentang seorang netizen cowok bernama Rudy. Ia menjadi salah satu saksi keangkeran bangsal bekas RSCM. Suatu malam, ia tengah menunggui temannya yang dirawat di ruang ICU. Namun karena bosan, ia memutuskan untuk keluar sebentar membeli kopi. Untuk menuju keluar, ia harus melewati sebuah lorong sepi dan gelap. Nah, ketika berjalan di lorong tersebutlah sebuah peristiwa menyeramkan terjadi. Tiba-tiba Rudy mendengar suara wanita tertawa histeris. Karena penasaran, Rudy lantas mencoba mendekati salah satu bangsal yang menjadi sumber suara tersebut. Namun alangkah terkejutnya ia, saat mendapati sosok kepala tanpa badan tengah tertawa ke arahnya. Kisah Rudy ini nyata dan sempat viral di jagat maya. Kisah kedua, datang dari seorang penjaga kamar mayat yang bernama Maksudi. Maksudi mengungkapkan dirinya pernah didatangi arwah penasaran berbaju biru. Meskipun pada awalnya Maksudi menyangka perempuan yang mengenakan baju biru itu adalah salah satu keluarga yang ingin mengambil jenazah di RSCM. Saat ditanya, perempuan tersebut tidak menoleh dan langsung menuju lantai atas. Melihat gelagat ada yang tidak beres, timbul penasaran kemudian Maksudi mengejar perempuan misterius itu yang mengarah ke ruangan lemari pendingin dan tiba-tiba ia menghilang. Rasa penasaran bercampur takut semakin meningkat. Pada akhirnya Maksudi memberanikan diri membuka salah satu lemari pendingin tersebut. Namun setelah dibuka, Maksudi langsung melihat perempuan yang sama di dalam lemari tersebut. Sontak keringat dingin langsung dirasakannya. Hingga saat ini Maksudi belum tahu kenapa dia dihampiri oleh arwah penasaran tersebut. Kisah ketiga, kisah ini terjadi pada tahun 2008. Ada seorang mahasiswa bernama Anton ketika pulang kuliah menuju rumahnya. Anton melihat segerombolan orang sedang berkumpul di pinggir jalan. Ketika didekati, ternyata terjadi kecelakaan sepeda motor yang terbilang cukup parah. Saat sedang melihat korban, Anton pun mengenali korban kecelakaan tersebut.
Ia adalah teman sekampusnya yaitu Ramli. Dengan segera ia menolong temannya tersebut dan membawa ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga yang berada di lokasi kejadian. Kebetulan rumah sakit memadai yang paling dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah RSCM. Anton pun segera menghubungi kedua orang tua korban. Namun, orang tua temannya berada di luar kota dan baru bisa ke Jakarta besok paginya. Orang tua korban pun meminta Anton untuk menemani anaknya hingga setibanya mereka sampai di RSCM besok pagi. Anton pun menelpon keluarganya untuk meminta izin menemani temannya di rumah sakit. Saat itu jam menunjukkan pukul 11:30 malam, suasana rumah sakit sudah sangat sepi. Anton mencoba tidur tapi gak bisa karena masih syok dengan apa yang dialami teman kampusnya. Karena merasa bosan, Anton memutuskan untuk mencari segelas kopi. Ketika Anton menelusuri salah satu lorong yang lebih gelap dari lorong-lorong sebelumnya, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia mendengar suara aneh seperti orang sedang berbisik yang berasal dari sebuah lorong di depannya. Anton pun mencari sumber suara tersebut. Ketika mendekati sebuah bangsal yang sangat minim cahaya, suara aneh itu terdengar jelas di dalam bangsal. Ketika Anton memasuki bangsal, suara tersebut pun seketika menghilang. Segera Anton menyebar pandangannya melihat kondisi bangsal yang terlihat sangat berantakan. Setelah berusaha melihat dengan jelas, betapa kagetnya Anton dengan apa yang ia lihat. Ia melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja dengan wajah senyum dan mata menatap tajam ke arah Anton sambil cekikikan. Sontak Anton pun kaget dan bergegas lari dari ruangan tersebut menuju keluar dengan tergesa-gesa, namun ia tersandung sesuatu di depan bangsal mencoba ingin tahu apa yang membuatnya tersandung. Ternyata yang membuatnya jatuh adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki. Pria tersebut menatap Anton dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Anton pun segera bangun dan langsung lari meninggalkan bangsal. Dan tak lama ia bertemu dengan satpam lalu satpam pun menceritakan bahwa ruangan itu adalah bekas instalasi bedah umum, tetapi bangsal itu sudah lama tidak digunakan lagi. Memang tempat itu sangat angker dan beberapa kali terlihat penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Itulah tadi sederet kisah mistis yang paling terkenal tentang RSCM. Mungkinkah rumah sakit ini dihuni oleh arwah perempuan-perempuan penasaran? Atau jangan-jangan ada banyak jin yang menghuni RSCM? Komen di bawah ya guys, tolong like dan subscribe karena gratis dan untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya.